Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ilham. Usianya baru 9 tahun, namun sikap dan tindakannya jauh dari anak seusianya. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Ilham mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga. Ibunya, Bu Sari, mengidap penyakit paru-paru yang kian hari makin parah. Nafasnya tersengal, batuknya tak kunjung reda, dan tubuhnya kian kurus seperti hanya tinggal tulang terbungkus kulit. Setiap pagi buta, Ilham akan berjalan menyusuri jalanan berdebu dengan membawa kantong plastik berisi gorengan buatan tetangganya. Ia menjajakan dagangan itu dari rumah ke rumah, dari warung ke warung. Tak jarang, dia harus berkeliling hingga ke kampung sebelah demi beberapa lembar ribuan yang kemudian ia sisihkan untuk membeli obat ibunya. Anak itu tak pernah mengeluh, tak pernah menangis. Di balik tubuh kurus dan mata sayunya, ada semangat yang luar biasa besar. Namun, tak banyak yang tahu bahwa hari-hari Ilham mulai dihantui hal-hal tak biasa. Beberapa orang pernah melihatnya berbicara sendiri di bawah pohon beringin tua di dekat pasar. Kadang, dia terlihat seolah sedang menerima sesuatu dari udara kosong. Tapi semua itu dianggap angin lalu, karena siapapun yang mengenal Ilham tahu, dia hanya anak kecil yang terlalu cepat dewasa karena keadaan. Tidak ada yang menyangka bahwa kisah tragis akan segera menyelimuti hidupnya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Setiap pagi, langit belum sepenuhnya terang ketika kaki mungil Ilham sudah melangkah ke jalanan kota. Dengan baju lusuh dan kantong plastik di tangan, ia berjalan dari satu mobil ke mobil lain, menawarkan tisu dan senyum tulus yang tak pernah luntur. Di balik tubuh ringkih itu, Ilham menyimpan semangat besar untuk menyelamatkan ibunya dari penyakit yang terus menggerogoti tubuh renta itu. Ia tak peduli meski anak-anak lain pergi sekolah, tertawa dengan seragam, atau memegang buku pelajaran. Baginya, setiap receh adalah nyawa. Namun, jalanan tak pernah sepenuhnya ramah. Klakson bersahutan, pengendara terburu-buru, dan tak semua mata memandangnya dengan iba. Kadang ia harus berlari menghindari semprotan air dari genangan, atau teriakan kasar karena dianggap mengganggu. Tapi Ilham tetap tabah. Ia tahu, jika ia pulang dengan tangan kosong, ibunya tak akan bisa membeli obat. Jalanan itu mungkin keras, tapi baginya itulah ladang rezeki satu-satunya. Tanpa disadari siapapun, takdir sudah mengintai di balik sudut trotoar yang biasa ia duduki. Hari itu, hujan baru saja reda. Langit mendung menyisakan bau aspal yang basah dan uap yang menggantung di udara. Ilham berdiri di perempatan lampu merah yang biasa, menggenggam plastik berisi tisu dan permen, berharap ada pengendara yang mau membuka kaca jendela. Tapi suasana terasa berbeda. Mobil-mobil melaju cepat, seakan berlomba menghindari macet yang biasa menghampiri selepas hujan. Ilham menyeberang perlahan, mencoba menawarkan dagangannya ke arah seberang jalan. Sepasang mata kecil itu tidak menyadari bahwa dari kejauhan, sebuah mobil melaju terlalu cepat. Pengemudinya tanpa sibuk melihat ke arah ponselnya, tidak menyadari bahwa seorang anak kecil tengah menyeberang tepat di depannya. Dalam sekejap, tanpa jeritan, tanpa peringatan, bunyi rem yang melengking disusul benturan keras memecah keramaian. Tubuh kecil itu terpental, tas kresek berisi dagangannya melayang di udara lalu jatuh berserakan. Orang-orang berteriak panik. Seorang ibu menjerit, seorang pria berlari mendekat. Tapi semua itu sudah terlambat. Ilham tergeletak diam, tubuhnya tak bergerak, dan matanya terbuka tanpa fokus. Sementara itu, pengemudi turun dengan wajah pucat, terguncang oleh kenyataan. Tapi bagi Ilham, segalanya sudah sunyi.
Hanya suara hujan tipis yang kembali turun pelan, membasahi tubuh kecil yang tak lagi bernafas. Jenazah Ilham dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun karena tidak ada identitas, pihak rumah sakit hanya bisa menaruhnya di ruang jenazah sebagai anak tanpa nama. Tidak ada yang tahu kemana harus memberi kabar, siapa yang harus dipanggil, dan kemana harus membawa jasad mungil itu. Di tempat lain, di rumah kecil dan reot di pinggiran kota, seorang ibu masih terbaring lemah di atas kasur lusuh. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil karena demam yang tak kunjung reda. Itulah Ibu Ilham, ibu yang selama ini menahan lapar demi anaknya bisa makan. Ia menunggu dengan gelisah, berharap anaknya pulang membawa nasi bungkus atau sekedar segenggam uang receh untuk membeli obat warung. Hari sudah berganti malam. Tapi Ilham tak juga kembali. Hati sang ibu mulai diliputi rasa cemas. Dia bangkit dari tempat tidur dengan susah payah, meraba-raba dinding, lalu duduk di ambang pintu rumah yang terbuka. Tatapannya kosong menembus gelapnya malam. Di matanya, tampak genangan air yang tertahan, tapi ia terlalu lelah bahkan untuk menangis. "Ilham, kamu di mana, Nak?" bisiknya lirih. Di balik kegelapan malam, seolah angin membawa gema suara samar, seperti langkah kaki kecil yang berjalan tanpa suara. Tapi sang ibu tak bisa mendengarnya. Ia hanya merasa dingin menusuk tubuhnya, dan kesepian yang menyesakkan dada. Jiwa anak itu belum pergi sepenuhnya. Ia mencoba pulang. Tapi rumah itu tak lagi bisa disentuhnya, seakan ia hanyalah bayangan yang terperangkap antara dunia dan akhir. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang tak biasa. Di rumah reot yang nyaris rubuh itu, Ibu Ilham terduduk di sudut ruangan, menggigil dalam selimut tipis. Ia belum tidur, menanti suara langkah kecil yang biasa menyambutnya ketika Ilham pulang. Namun malam itu sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, pintu kayu rumahnya bergoyang perlahan. Angin masuk bersama bau tanah basah yang tajam. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Tapi Ibu Ilham merasa seperti ada sesuatu yang masuk. Sesuatu yang familiar, yang hangat, namun dingin pada saat bersamaan. Di dekat dapur, piring seng tua yang tergantung di dinding bergoyang sendiri, mengeluarkan suara nyaring. Seekor kucing hitam melintas dan mengeong keras, sebelum tiba-tiba melesat pergi tanpa alasan. Ibu Ilham mendongak. Sejenak ia melihat siluet kecil berdiri di depan pintu. Seperti sosok bocah lelaki, sangat mirip Ilham. Namun sebelum ia sempat memanggil, sosok itu menghilang. Seperti asap yang tertiup angin. Sejak malam itu, suara langkah kaki kecil sering terdengar di rumah. Ada sendok yang bergerak sendiri di meja, jendela yang terbuka sendiri saat fajar, dan suara lirih yang berkata, "Bu, aku pulang." Namun Ibu Ilham hanya terdiam. Ia tidak tahu bahwa anak yang ia tunggu sudah kembali. Bukan dengan tubuh, tapi dengan jiwa yang tak bisa pergi. Dan sejak itu, setiap malam, rumah itu tak lagi sepi. Tapi bukan karena kebahagiaan, melainkan karena rindu yang berubah menjadi bayangan. Sejak malam itu, rumah Ibu Ilham terasa berbeda. Meski sepi, rasanya seperti selalu ada yang menemani. Kursi kayu tempat Ilham biasa duduk bergoyang sendiri saat malam tiba, dan kain sarung yang digantung di paku tembok kadang sudah terlipat rapi saat pagi datang, padahal Ibu Ilham tak punya tenaga untuk melakukannya. Warga sekitar mulai membicarakan keanehan itu. Mereka berbisik-bisik, beberapa percaya bahwa arwah Ilham pulang ke rumah karena rasa rindunya terlalu dalam. Tapi mereka tak berani bicara langsung ke ibunya. Mereka tahu, Ibu Ilham masih yakin anaknya hanya sedang terlambat pulang. Suatu pagi, Ibu Ilham melihat nasi di dapur berkurang,
seolah seseorang telah menyantapnya. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata pelan, "Kalau kau lapar, makan saja, Nak." Ia tidak menyadari bahwa suara lirih sering terdengar menjawab dari balik dinding, "Makasih, Bu." Namun suara itu hanya terdengar oleh mereka yang percaya, dan yang memiliki hubungan darah. Para tetangga yang lewat malam-malam sering melihat bayangan kecil duduk di teras rumah, dengan kepala menunduk dan tangan mengusap lutut. Sosok itu tampak sedih, seperti anak yang kehilangan arah pulang. Rumah tua itu bukan hanya menyimpan rindu, tapi juga janji yang tak sempat terpenuhi. Janji seorang anak untuk terus berjuang demi ibunya. Tapi takdir merampasnya begitu cepat. Dan kini, di antara dinding reot dan lantai tanah itu, Ilham masih pulang. Hanya saja, tak semua orang bisa melihatnya. Desas-desus tentang keanehan di rumah ibu Ilham makin menyebar. Beberapa tetangga mengaku melihat sosok kecil melintas cepat saat malam menjelang subuh, mengenakan baju yang sama seperti terakhir kali Ilham terlihat, kaos lusuh dan celana pendek dengan tambalan di lutut. Namun yang paling membuat bulu kuduk meremang adalah kejadian yang dialami Pak RT. Malam itu ia bermaksud menengok kondisi ibu Ilham yang dikabarkan makin lemah. Saat melangkah ke teras rumah, ia melihat pintu depan terbuka sedikit. Di balik celah itu, tampak seorang anak laki-laki berdiri diam, membelakanginya. Pak RT memanggil pelan, "Ilham?" Tapi sosok itu hanya berbalik sekilas, menunjukkan wajah pucat dan mata kosong, sebelum menghilang ke balik bayangan dalam rumah. Keesokan harinya, Pak RT memilih diam. Ia hanya berkata pada warga, "Beri saja Bu Ilham ketenangan. Kalau bisa, bantu semampu kita." Di sisi lain, Ibu Ilham makin sering melamun di depan tungku yang jarang menyala. Ia merasa seperti masih bisa mencium bau tubuh Ilham yang berkeringat sepulang mengantar kerupuk. Kadang, bayangan anaknya duduk bersimpuh di sudut rumah membuat hatinya tenang, meski tak tahu itu nyata atau sekadar rindu yang terlalu dalam. Tanda-tanda terus muncul. Bunga melati yang tiba-tiba bermekaran di depan rumah, kucing hitam yang selalu datang lalu menatap ke arah pintu, dan suara langkah kaki kecil saat hujan turun membasahi tanah. Namun Ibu Ilham tetap tak menyadari satu hal yang paling penting. Anaknya sudah tiada. Dan arwah Ilham belum menemukan jalan pulang. Waktu terus berjalan, namun rasa sepi di rumah Ibu Ilham tak pernah benar-benar pergi. Seisi rumah itu bagai membeku, penuh dengan kenangan yang tak ingin pergi. Namun yang tak disadari oleh sang ibu, Ilham sebenarnya tak pernah benar-benar meninggalkan rumah itu. Arwah anak kecil itu tetap setia. Setiap malam, sosoknya duduk di sudut kamar, tempat biasa ia menunggu ibunya selesai memasak. Tubuh halusnya kini tak berbobot, tapi jiwanya tetap terikat oleh kasih dan tanggung jawab. Ia masih berharap bisa menyuapi ibunya, membasuh kakinya, dan menyapu halaman seperti biasa. Kadang, ada secercah kebahagiaan saat Ibu Ilham menggumamkan nama Ilham dalam doa. Arwah kecil itu tersenyum tipis, lalu berlalu menembus dinding kamar, seolah mencari cara untuk menguatkan sang ibu walau dari alam berbeda. Tetangga sebelah, Bu Sari, pernah merasa rumah itu aneh. "Aku sempat dengar suara anak kecil baca doa menjelang subuh," ujarnya pada suaminya. Tapi suara itu cepat menghilang, digantikan oleh desiran angin dan nyanyian jangkrik. Sementara itu, Ibu Ilham mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia sering melihat Ilham berdiri jauh, memanggil-manggil, tapi tak pernah bisa didekati. Setiap ia berusaha menghampiri, tubuhnya berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam demi malam berlalu. Arwah Ilham tetap ada di sana, menyelimuti ibunya dengan kasih yang tak bisa disampaikan. Dunia telah memisahkan mereka secara nyata, tapi cinta masih menjembatani jarak antara hidup dan mati.
Namun, jika terus dibiarkan, ikatan ini tak hanya menahan sang anak, tapi juga perlahan menjerat sang ibu dalam bayangan kematian yang tak terlihat. Suatu malam, Ibu Ilham terbangun dengan peluh membasahi wajahnya. Di mimpinya, Ilham kembali muncul. Namun kali ini berbeda. Wajah Ilham pucat, matanya sembab, dan tubuhnya gemetar seperti sedang kedinginan. Ia berdiri di bawah hujan deras, menatap ibunya dari kejauhan sambil memeluk boneka lusuh kesayangannya. Tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ibu Ilham berusaha memanggil, tapi mulutnya terasa terkunci. Hanya isak tangisnya yang menggema di antara gemuruh mimpi. Hatinya perih. Nalurinya sebagai ibu tahu bahwa Ilham sedang menderita, meski ia tak tahu kenapa. Keesokan paginya, ia terduduk lama di musola kecil rumahnya. Wajahnya muram. Ya Allah, kalau anakku memang sudah tidak ada, beri aku petunjuk. Aku ikhlas, bisiknya, pelan tapi penuh luka. Namun, saat ia mengangkat wajah dari sajadah, matanya tak sengaja melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di pojok rak, tergeletak sepatu kecil berdebu. Sepatu yang dikenakan Ilham saat terakhir keluar rumah. Padahal, sepatu itu dulu dikubur bersama jasadnya. Setidaknya begitu yang ia kira. Ibu Ilham memeluk sepatu itu. Air matanya tumpah. Arwah Ilham, yang berdiri tak jauh dari sana, ikut menangis. Tapi ia tersenyum. Karena akhirnya, sang ibu mulai membuka hati untuk menerima kenyataan pahit, bahwa anaknya telah tiada, dan ia harus melepaskan. Namun belum semuanya usai. Karena pengikhlasan tak semudah yang dibayangkan. Dan dunia gaib belum sepenuhnya melepaskan anak kecil itu. Hari itu mendung menggantung, seolah langit pun ikut berduka. Ibu Ilham merasa tubuhnya semakin lemah, entah karena usia, atau karena batinnya yang terus-menerus dihantui mimpi-mimpi ilham. Tapi siang itu, saat ia baru saja menyapu halaman depan, ia terdiam melihat sesuatu tergeletak di lantai ruang tengah. Sehelai kain putih. Kumal. Dingin. Dan berbau tanah kuburan. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Hatinya seperti dicengkeram rasa ngeri. Ia tahu betul, itu bukan kain biasa. Itu kain kafan. Ia menyeka air matanya yang mulai mengalir tanpa perintah. "Ilham, kamu masih di sini ya, Nak?" bisiknya dalam hati. Ia melipat kain itu pelan-pelan dan meletakkannya di bawah bantal. Bukan karena tak tahu harus kemana, tapi karena sepotong dalam hatinya masih belum sanggup melepaskan. Malam harinya, ketika ia tertidur di atas tikar ruang tamu, tubuhnya menggigil hebat. Ia bermimpi rumahnya dikepung suara-suara anak kecil menangis. Tangan-tangan kecil meraih dari kolong tempat tidur, dari balik pintu, dari celah ventilasi. Lalu muncul sosok Ilham, berjalan perlahan dengan tatapan kosong, tapi berlinang air mata. "Bu, kenapa ibu belum ikhlaskan aku?" Mimpi itu membuatnya terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Dan di tempat ia menyimpan kain kafan itu, kini kosong. Hanya tersisa debu halus dan bau tanah. Sejak malam kain kafan itu menghilang, rumah kecil milik Ibu Ilham tak pernah lagi benar-benar tenang. Setiap malam, ada suara tangisan lirih di balik pintu depan. Bukan tangisan wanita, bukan pula tangisan orang dewasa. Tapi suara tangis anak kecil yang terdengar seperti menahan rindu. Ibu Ilham, yang semula selalu membuka pintu jika mendengar suara itu, kini hanya bisa duduk diam sambil memeluk sajadah. Hatinya rapuh, tapi ia mulai sadar, ada batas tipis antara kasih sayang dan ketidaksadaran untuk melepaskan. Malam itu, ia beranikan diri melangkah mendekati pintu.
Ia tidak membukanya, hanya berdiri di depan sambil membaca doa-doa pelan. Suara tangisan itu berhenti sesaat. Lalu, terdengar bisikan dari luar. "Bu, Ilham di sini, Bu." Ilham dingin. Tubuhnya langsung lemas. Matanya menatap celah di bawah pintu, dan saat itu, terlihat bayangan dua kaki kecil berdiri diam. Namun anehnya, bayangan itu tidak berpijak pada tanah. Ia melayang. Ibu Ilham menahan napasnya. Ia tahu, itu bukan lagi sosok manusia. Tapi anaknya, yang belum benar-benar pergi karena hatinya sendiri belum mengizinkan. Malam itu, ia bersujud lebih lama dari biasanya, memohon petunjuk. Dalam heningnya doa, hanya satu kalimat lirih yang keluar dari bibirnya. "Maafkan ibu, Nak." Ibu belum bisa rela. Dan tangisan itu pun kembali, lebih pelan, seakan ikut menangisi rasa yang tak mampu dilepaskan. Pagi itu, saat matahari baru menyentuh atap rumah yang lembab, Ibu Ilham duduk termenung di depan rumah. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Bayangan kaki kecil yang melayang di bawah pintu masih membekas kuat dalam ingatannya. Namun pagi itu berbeda. Saat ia hendak menyapu teras rumah yang sudah lama tak tersentuh, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di atas kursi bambu tempat Ilham biasa duduk saat membantu ibunya berjualan dulu, terbentang sehelai kain putih yang dikenalnya sangat baik. Kain kafan. Bersih. Tidak berdebu. Tidak pula kotor seperti semestinya kain yang telah dikubur bersama jasad. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Hatinya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Kain ini kembali bukan karena angin, bukan pula karena tangan manusia. Ini tanda. Tanda bahwa Ilham ingin pulang ke tempat seharusnya. Ibu Ilham tak sanggup berdiri. Ia terduduk di lantai dengan kain itu di pangkuannya. Tangisnya pecah, namun bukan karena takut. Kali ini, tangis seorang ibu yang mulai menyadari, cintanya yang terlalu kuat telah menahan anaknya, membuat ruh kecil itu tak tenang. Hari itu juga, ia membawa kain itu ke ustaz di kampung. Ia minta didoakan ulang. Minta agar semuanya dikembalikan sebagaimana mestinya. Karena kini ia sadar, merelakan adalah wujud cinta paling dalam. Di rumah kecil di pinggir kampung, aroma kemenyan yang bercampur harum bunga 7 rupa mulai memenuhi udara. Ustaz Rahman, tokoh agama yang sudah tua namun masih disegani, duduk bersila di tengah ruangan. Di hadapannya, Ibu Ilham duduk bersimpuh sambil memeluk kain kafan yang pagi tadi ia temukan. "Anak itu belum tenang," ucap Ustaz Rahman dengan suara berat. Ia masih merasa harus menjaga ibunya. Tapi semakin lama ia berada di antara dunia ini, jiwanya akan tersiksa. Ibu Ilham menunduk dalam. Hatinya bergejolak. Ia ingin anaknya tenang, namun berat rasanya untuk benar-benar melepaskan. Malam itu, Ustaz Rahman memimpin doa bersama warga sekitar. Ayat demi ayat dilantunkan dengan khusyuk. Setiap doa adalah tangga menuju langit. Setiap isakan dari mulut sang ibu adalah bentuk penyesalan dan kerelaan yang mendalam. Dalam keremangan cahaya lampu minyak, saat doa semakin syahdu, tiba-tiba angin kencang menerpa jendela. Tirai berkibar, lilin hampir padam. Semua mata terbelalak. Namun Ustaz Rahman tetap tenang. "Itu bukan gangguan," ujarnya, "itu tanda ruhnya sedang mendengarkan." Di tengah gema doa, kain kafan yang terlipat di pangkuan Ibu Ilham perlahan melayang sedikit, seolah disentuh lembut oleh tangan tak kasat mata. Lalu jatuh kembali dengan tenang. Malam itu,
suasana hening berubah menjadi haru. Doa penyerahan dilakukan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, rumah itu terasa benar-benar tenang. Namun, apakah semua sudah selesai? Malam setelah doa itu, Ibu Ilham tertidur dengan mata sembab. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, tidurnya tidak dipenuhi isak dan resah. Namun, malam itu ia bermimpi, mimpi yang begitu nyata, seolah bukan sekadar bunga tidur. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah jalan sepi. Kabut tebal menggulung, dan dari kejauhan, sesosok anak kecil berjalan pelan ke arahnya. Wajahnya tampak bersinar lembut, matanya jernih seperti dulu, sebelum semuanya berubah. Itu Ilham. Tapi kali ini, tak ada luka, tak ada darah, hanya senyum tipis penuh ketenangan. Ia berdiri beberapa langkah di depan ibunya, tidak bicara, tidak menyentuh. Ia hanya menatap, dan perlahan mengangguk, seolah mengatakan, "Sudah waktunya, Bu." Kemudian Ilham berbalik dan berjalan menjauh, menembus kabut yang semakin padat. Ibunya mencoba mengejar, namun langkahnya terasa berat. Lalu suara angin berbisik, "Doamu sampai, kini dia bisa pulang." Ibu Ilham terbangun dengan nafas berat dan mata berkaca. Tapi tak ada lagi rasa takut. Hatinya kosong, namun bukan hampa, melainkan lapang. Ia tahu, anaknya telah pergi ke tempat yang seharusnya. Namun masih ada satu hal yang belum selesai. Siapa sebenarnya sosok pria tak dikenal yang mengantarkan jasad Ilham hari itu? Dan mengapa hanya dia yang tahu? Setelah mimpi itu, Ibu Ilham mulai kembali ke rutinitasnya perlahan. Ia mencoba menjalani hari tanpa dihantui harapan palsu. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal pikirannya, pria misterius yang dulu mengantar jasad Ilham ke rumah. Wajahnya masih jelas diingatan, dingin, pucat, dengan sorot mata tajam namun kosong, seperti membawa beban yang tak terlihat. Ia bertanya kepada tetangga dan warga sekitar, berharap ada yang mengenal pria itu. Namun tak seorang pun tahu siapa dia. Bahkan satpam kompleks tak melihat mobil atau orang asing datang hari itu. Seolah pria itu datang dari dunia lain. Yang lebih mengerikan, ketika ia memberanikan diri membuka kembali kain kafan yang membungkus tubuh Ilham malam itu, wajah Ilham bersih, tak ada luka sedikit pun. Padahal dari cerita pria itu, Ilham ditabrak mobil hingga tak tertolong. Kebingungan itu perlahan berubah menjadi kecurigaan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Apa mungkin pria itu bukan manusia biasa? Atau justru dia bukan manusia sama sekali? Sejak malam Ilham dikuburkan, satu hal aneh mulai terjadi. Di dalam rumah kecil itu, Ibu Ilham selalu menemukan sejumlah uang tunai dalam amplop coklat yang diletakkan rapi di atas meja makan setiap pagi. Jumlahnya tidak fantastis, tapi cukup besar untuk makan sehari-hari, membeli obat, bahkan membayar tunggakan listrik dan kontrakan. Awalnya ia mengira tetangganya yang baik hati, atau mungkin ada bantuan dari donatur tak dikenal. Tapi saat ia mencoba menyelidiki, semua orang terkejut dan menyangkal. Tak ada yang pernah meletakkan amplop itu. Bahkan saat ia begadang semalaman untuk menunggu, ia tidak melihat siapapun yang masuk. Uang itu seperti muncul begitu saja dari ketiadaan. Namun, semakin hari, Ibu Ilham merasa tubuhnya melemah. Tubuhnya sering menggigil tanpa sebab. Malam-malamnya diwarnai mimpi buruk yang sama. Ilham berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa. Apakah uang itu ada kaitannya dengan Ilham? Ataukah ini bentuk bayaran dari dunia gaib? Dan jika itu benar, apa yang sedang ditukar dengan uang tersebut?
Malam itu, hujan turun deras. Petir membelah langit, menyinari kamar sederhana tempat Ibu Ilham tidur. Ia terbangun karena mendengar suara bisikan halus dari balik tirai jendela. Awalnya ia pikir itu hanyalah suara angin atau efek dari kelelahan, namun bisikan itu terus berulang. Suaranya lirih, seperti suara anak kecil yang menangis pelan. Ibu Ilham bangkit perlahan, mendekati jendela dengan langkah gontai. Saat ia menarik tirai itu, tak ada apapun di luar kecuali pekatnya malam. Tapi bisikan itu kini terdengar lebih jelas dari belakangnya. "Ibu, pulang, Bu." Tubuhnya bergetar. Itu suara Ilham. Tapi suara itu seperti bukan dari dunia ini. Ia membalikkan badan cepat, dan tak ada siapa-siapa. Tapi hawa di ruangan menjadi sangat dingin. Embun menempel di kacanya, dan ia melihat sebuah tulisan kabur, seolah ditulis dengan jari dari dalam. "Jangan terima uang itu, Bu." Ia terduduk lemas. Selama ini ia bersyukur atas rezeki misterius itu. Tapi kini ia sadar, mungkin ada konsekuensi besar yang belum ia pahami. Dan ia mulai bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya? Dan kenapa ia merasa Ilham belum benar-benar pergi? Ibu Ilham memutuskan untuk kembali ke tempat Ilham biasa mencari nafkah, berharap menemukan petunjuk atau sekadar menjawab kegelisahan hatinya. Ia menyusuri jalan-jalan sempit yang dulu sering dilalui Ilham, hingga sampai di sebuah perempatan tempat ia terakhir terlihat. Seorang tukang parkir tua yang duduk di bawah pohon besar menatapnya dengan raut heran. "Bu, sampean ini ibunya Ilham ya?" tanyanya ragu. Ibu Ilham mengangguk pelan. Si bapak menunduk, napasnya berat. "Anak itu baik, Bu. Selalu nyapa saya. Tapi, sudah 2 minggu lebih, Bu, sejak kecelakaan itu. Mayatnya nggak langsung ditemukan. Ketabrak mobil yang kabur malam-malam. Gak ada yang berani nolong. Tapi, yang aneh, ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, orang-orang di sini masih sering lihat dia lewat, narik gerobak. Kadang nyapu depan toko. Tapi pas dipanggil, hilang. Kayak angin." Air mata Ibu Ilham jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini, ia merasa Ilham masih hidup, karena memang arwahnya belum pergi. Kebenaran itu menghantam hatinya lebih keras dari apapun. Ilham mati sendiri, dalam hujan, dalam diam. Namun pertanyaan yang belum terjawab masih menggantung. Siapa yang menaruh uang itu di rumahnya setiap hari? Dan, kenapa Ilham belum tenang? Keesokan harinya, Ibu Ilham kembali ke tempat itu, membawa bunga dan doa. Ia letakkan di pinggir jalan, tempat Ilham ditemukan tak bernyawa. Namun, belum sempat membaca doa, seorang wanita tua berkerudung lusuh menghampirinya. "Anakmu tidak mati karena kecelakaan biasa," ucap wanita itu lirih, tanpa memperkenalkan diri. Ibu Ilham memandangnya dengan tatapan terkejut, tak mampu berkata-kata. Wanita itu melanjutkan, "Ada yang menumbalkannya, demi usaha yang sedang berkembang di sekitar sini. Kau lihat toko baru yang ramai itu? Pemiliknya datang padaku, minta syarat agar usahanya laris. Salah satunya, tumbal anak yatim yang sedang berjuang." Ibu Ilham gemetar. Dunia seakan runtuh. Ia menoleh ke toko besar dengan baliho mencolok di seberang jalan. Dulu tempat itu hanyalah bangunan kosong. Ilham tidak pernah mengeluh, Bu. Tapi jiwanya masih di sini, karena ia mati tak ikhlas, ujar wanita itu pelan. Doakan dia. Jangan biarkan jiwanya terus berkelana. Langit tiba-tiba mendung, angin berhembus dingin. Ada sesuatu yang belum selesai, dan Ibu Ilham sadar, ia harus menuntaskan semua ini,
demi arwah anaknya. Malam itu, di kamar sempit yang dulunya sering dipakai Ilham beristirahat, Ibu Ilham menyalakan lampu minyak kecil dan mulai membacakan doa-doa. Al-Quran yang sudah usang tergeletak di depannya. Setiap ayat yang dibacanya mengalir bersama air mata. Suara azan Isya yang jauh di kejauhan terasa lebih syahdu dari biasanya. Angin malam menerobos jendela tua, membawa hawa yang berbeda. Di antara kalimat-kalimat doa, Ibu Ilham menyebut nama Ilham, meminta Allah memaafkan, melapangkan, dan menerima amalnya. Tiba-tiba, lampu minyak bergetar, lalu nyalanya padam sendiri. Namun tak ada rasa takut. Justru udara di ruangan itu menjadi hangat, nyaman, seperti pelukan. Dalam lirihnya, ia berkata, "Nak, Ibu maafkan semua. Ibu ikhlas. Pulanglah ke tempat yang lebih tenang." Malam itu, tak ada lagi suara tangis. Tak ada lagi gangguan aneh. Hanya keheningan yang membawa kedamaian. Di mimpi terakhirnya malam itu, Ibu Ilham melihat Ilham tersenyum. Tak lagi kotor, tak lagi terluka, hanya seorang anak kecil dengan wajah bersinar, melambaikan tangan dari kejauhan. Dan sejak malam itu, warung sederhana milik Ibu Ilham kembali buka. Bukan demi uang, tapi demi meneruskan semangat anaknya. Berjuang dengan jujur, meski kecil, tapi berkah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding di setiap jam 7 malam. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.